Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Hujan nih sore ini sambil menunggu setengah 12 game big match Liverpool melawan Manchester United, yang dimana nanti sih semoga ya bisa reaksi pandangan mata. Gue mau coba bahas aja sih beberapa topik ya. Ya ini sih sebetulnya seperti yang gue bilang gitu ya, kadang-kadang bosen juga ngeliat si Rashford ini, tapi makin kesini tuh makin terkuak gitu loh ya. Jadi kan ya jurnalis kan pasti akan mencari tahu dong sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh. Ya ini Laurie Whitwell pun juga melakukan investigasi gitu. Ternyata waktu kemarin lawan Everton yang kita menang 4-0, 48 jam sebelum pertandingan, Rashford ini kayaknya habis keluar malam, ya kelihatan lah kalau orang bekas mabok gitu kan. Orang bekas mabok gitu kan minimal 3 hari kan baru kelihatan hilangnya, sobernya. Dan Ruben Amorim pun sebenarnya udah berbicara gitu bahwa ke Rashford bahwa dia ini tidak suka gitu bagi pemain-pemain yang begitu mendekati pertandingan itu pergi ke bar gitu, party-party, minum-minum gitu ya. Inilah yang harus dijaga kan kondisi seorang pesepak bola atau seorang atlet gitu. Nah, untungnya dia nyetak gol kemarin kan pas lawan Everton. Ternyata pas kemarin di sebelum seminggu sesudahnya waktu mau ngelawan Manchester City itu terulang kembali gitu loh. Dan ini kayaknya pas latihan, mungkin kan itu kan hari Minggu ya, hari Jumatnya dia latihan, mungkin malamnya kayaknya dia udah habis hangout gitu atau party gitu. Nah itulah penyebab salah satunya dia akhirnya tidak dimasukkan dalam daftar squad. Nah gue kan udah bilang gitu dari awal, ini manusia juga nggak ada disiplinnya gitu loh. Dalam laporan Laurie Whitwell ini sih bilang bahwa sebenarnya Sir Jim Ratcliffe summer kemarin itu udah pengen ngejual dia karena gajinya yang terlalu besar kan, tapi dia itu kan baru perpanjang kontrak tahun lalu ya sampai 2028, masih 3 tahun lagi. Dan pelatih seperti Rangnick pun juga bilang bahwa ya dia di latihan bagus, tapi giliran implementasinya di lapangan nggak bisa. Ya mungkin aja jelas-jelas kalau dia 1 hari atau 2 hari sebelum pertandingan dia ke bar dulu, ya pasti kan lu nggak bisa fokus gitu dalam setiap permainan, dalam setiap game yang seharusnya itu krusial gitu ya. Lu pantas aja lu suka jalan-jalan gitu kelihatan di lapangan gitu kan, atau lu sering nggak mau rebut bola kerebut lu nggak ngambil balik ya, itulah gitu. Jadi gue selalu percaya ada akibat, ada sebab gitu loh ya, ada hasil, ada proses, ada api, ada minyak gitu ya. Nggak mungkin dia itu turun performance itu kalau nggak di balik layarnya, kehidupan pribadinya tidak ada sesuatu yang bisa dia jaga. Jadi ya juga hari ini nggak ada, dia tidak masuk dalam squad, udah dipastikan, yang katanya dia sakit ya. Mungkin aja kemarin latihan dia ternyata baru ke bar lagi, diusir sama Amorim, terus ya udah lo nggak masuk gitu loh ya. Jadi udah kita bye bye. Jadi akun-akun yang mengatakan bahwa Rashford ini pencetak gol terbanyak saat ini yang ada di squad, ya udah itu kan historical ya. Lu lihat performance-nya dong, makin kesini gimana. Itu yang perlu lu nilai ya dalam melihat pemain. Terus yang kedua, ini juga sebenarnya sih match aja ya, ngecocok-cocokin. Jadi gue pernah ngebahas dulu Andrea Berta, itu adalah bekas sporting directornya Atletico Madrid yang selama 12 tahun dia bersama dengan Diego Simeone membangun Atletico Madrid sampai dia punya stadion baru. Skuadnya juga mau bongkar pasang nggak masalah, yang penting tapi sistem sudah berjalan. Kabarnya dia selesai ya, dia resign dari Atletico dan
sampai akhir 5 Januari ini nih, hari ini nih. Nah, cuman kabarnya dia ada di London sekarang. Apakah itu dia akan menjadi sporting directornya MU? Ya belum tentu juga, karena kalau bicara di London, Arsenal saat ini juga lagi membutuhkan sporting director gitu. Andrea Berta ini ya bisa dilihat lah hasil kerjanya di Atletico Madrid, bagaimana dia bisa men-scouting ya, merekrut pemain-pemain yang begitu masuk ke Atletico langsung cocok gitu dengan sistemnya si Diego Simeone. Terus nggak masalah juga kalau pemainnya keluar gitu, dia kan dapat lagi gitu. Ya contoh kayak Thomas Partey gitu kan. Terus banyak lah, Antoine Griezmann. Zaman-zaman dulu tuh siapa tuh ya? Ya banyak lah, Felipe kayak gitu-gitu. Itu kan pemain-pemain Atletico yang keluar masuk. Tapi nggak masalah, termasuk ya dia bagus, dia mengambil Juan Alvarez nih sekarang dan membuat Atletico menjadi calon kuat juara La Liga saat ini. Kita lihat aja, ya seharusnya sih dia orang yang berkompeten ya, tapi apakah bisa cocok dengan Ruben Amorim, bisa cocok juga dengan Omar Berada, cocok juga secara visi dan misi dengan Sir Jim Ratcliffe dan Ineos. Nah, ini yang perlu kita tunggu. Jadi sporting director gue rasa mungkin masih dicari, tapi kayaknya sih nggak dalam semester terakhir ini ya, sampai akhir musim. Mungkin ditunggu sampai tahun tahun ini ya, akhir kompetisi ini baru kita dapat sporting director, baru kemudian akan dipermanenkan gitu. Berita lainnya, Harry Maguire akhirnya sudah perpanjang kontrak ya, bukan perpanjang kontrak, diaktifkan 3 tahunnya, yang sampai gue bilang bahwa ya sebenarnya nggak rugi-rugi banget sih kalau 7 tahun kita bayar 80 juta Harry Maguire gitu loh. Nggak jadi investasi bodong lah sebenarnya gitu, seperti dibilang orang-orang gitu ya, orang-orang aja yang suka lebay. Paling itu aja. Gue nggak tahu nih, kabar terakhir sih katanya hujan badai salju turun di kota Liverpool ya, di jalan. Bisa jadi takutnya ya kalau kayak gini terus bisa jadi ditunda ya, dari tadi sampai tadi pagi sampai malam tadi pagi ini stadion Liverpool dipenuhi dengan salju. Apakah akan ditunda? Ya kalau fans MU sih lega, setidaknya nggak kalah dulu minggu ini gitu ya. Ya tapi kita lihat aja gitu lah ya. Kalau bisa ditunda kan konsekuensinya jadwal kemudiannya kan akan lebih padat gitu loh. Terus tambahan juga berita bahwa nih sih ada apa ya? Ya ada banyak rumor lah ya, banyak rumor gitu loh. Biasalah, kalah aja peringkat 14 aja masih dirumorin. Dikatakan di sini bahwa Nuno Mendes dan Osimhen tampaknya berniat dan sangat tertarik untuk ke Manchester United. Nuno Mendes yang pernah gue bilang adalah mantan pemain Sporting Lisbon yang udah tahu ya bagaimana game plan dan sistem permainannya Amorim. Dikabarkan dia dari PSG ini pengennya ke MU. Nah, tergantung harganya berapa gitu loh. Terus Osimhen pun juga yang dalam masa peminjaman dari Napoli di Galatasaray, yang bahkan saat ini dia adalah pencetak gol terbanyak untuk Galatasaray. Kabarnya katanya juga punya keinginan untuk bergabung dengan Manchester United. Ya, itu kita cari. Kita tampung dulu berita itu ya, karena di satu sisi juga ada yang memberitakan bahwa Victor Gyökeres katanya juga pengen bergabung dengan Amorim karena Amorim sendiri meminta ya. Jadi Victor Gyökeres ini rilis clause-nya kalau di bulan ini itu 80 juta euro ya, 80 juta euro. Tapi kalau mau klub lain termasuk MU menunggu sampai nanti musim panas, summer yaitu Juni-Juli, ya bisa turun harganya 60 juta euro. Nah ini yang kita coba lihat apakah ya mungkin penjualan dengan penjualan Marcus Rashford
ya, ada uang-uangan, hitung-hitungan uang kita masih bisa dapat. Ya, kalau gue sih lebih setuju mungkin kalau kelas sih menurut gue Osimhen ya. Tentunya di Itali, di Galatasaray dia bisa nyetel gitu. Ya kalau bicara Amorim bekas anak buahnya Amorim, ya Gyökeres. Cuma kan nanti lu protes lagi, ya bisa cuma anak bekas anak buahnya. Biasanya yang pernah main di Liga Portugal doang. Kemarin sama Ten Hag, kalian semua begitu. Oke, Ten Hag juga kemarin di press conference mengatakan bahwa nih kebanyakan main gue itu gugup gitu ya, gugup. Kadang-kadang gugup untuk dalam setiap pertandingan, dan ada satu kata-kata dia mungkin ya dia agak sedikit nyindir ya, we need leaders, dia bilang kita butuh pemimpin. Nah, apakah dia sudah tidak melihat sosok kepemimpinan di Bruno Fernandes gitu loh ya. Dia bilang kita butuh pemimpin untuk menolong pemain teman-temannya, rekan-rekannya gitu loh. Ya saat ini sih gue yang bertanggung jawab, cuma kan kalau begitu di lapangan dia nggak main gitu. Harus ada seorang kapten yang ya benar sebagai leader gitu loh. Ayo, jangan gugup. Apalagi lo Liverpool kita, kalau udah tinggal 1-0 langsung down mentalnya. Ini kan kita nggak pernah terjadi sebenarnya. Kapan sih di zaman kita lawan Liverpool, kaptennya itu kita lagi ketinggalan 1-0 langsung semuanya down gitu. Jangan lawan Liverpool ya lawan tim lain gitu. Nggak pernah ada gitu. Nah ini yang kan gue pernah selalu pertanyakan kepemimpinannya Bruno Fernandes ya. Kalau kapabilitas sebagai kapten, yes kapten, tapi leader gak? Kan ada yang gue bilang pernah bahas kan. Lo ada juga orang yang sebagai dianggap kapten karena memang kualitasnya lebih tinggi dari semuanya gitu. Jadi kalau orang jago biasanya dibikin jadi kapten lah. Tapi apakah dia bisa mengayomi, menyemangati? Ya, itu kan kita lain soal lagi, lain beda lagi. Atribut seorang kapten kan gak hanya seorang yang jago, atributnya banyak gitu loh ya. Jadi itu aja sih beberapa hal yang mungkin di minggu sore ini mau gua bagi. Kita tunggu ya, apakah nanti dibatalin apa enggak tandingannya, ditunda apa enggak, maksudnya ya nanti kita akan lihat, karena salju katanya sekarang kan jam 3 sore ya, berarti jam 9 pagi kita masih turun salju. Kita akan pantau terus. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.